Jadi, sudah sejak lama Indonesia itu memang memiliki masyarakat yang dermawan parah cuy. Ya, Indonesia bukan negara terkaya, bahkan pendapatan per kapitanya itu dikit banget dibanding negara-negara lain. Tapi Indonesia memang negara paling dermawan di dunia. Sumbernya dari mana? Ya, dari sini. Bahkan dari kita sekolah dasar, kita tuh udah diajarin gitu, berbagi kepada orang lain. Dan mungkin kalau lu lupa, kita memiliki prinsip hidup di Indonesia, yaitu gotong royong. Memang sebenarnya perbuatan berbagi ini sangatlah mulia dan merupakan perbuatan yang sangat terpuji gitu. Cuman ada beberapa orang atau kelompok yang memanfaatkan ini gitu. Jauh sebelum ada tukang ST yang dihina Gus Miftah, Agus Sedih, dan lain-lainnya lah yang kalau gue sebutin satu-satu capek bener dah tenggorokan gue. Mulut gue maksudnya. Bahkan gak usah yang ngejual kesedihan lah. Ada beberapa orang yang sebenarnya biasa aja, tetapi di videoin sama orang random, ditambahin backsound sedih dan kata-kata penyemangat, upload di TikTok langsung FYP cuy. Emang begitu bang? Iya, teman gue pernah kena soalnya. Doi lagi ketiduran tiba-tiba jadi bahan bersyukur orang gitu cuy. Nah, kita juga udah sering banget ngelihat di sekitar kita itu ada banyak banget pengemis gitu, berbagai macam. Kayak contohnya anak kecil yang jualan tisu di lampu merah, itu baru satu. Terus ada lagi yang brengseknya ini, ada yang sosokan kayak dia copot kepala badutnya terus duduk seolah-olah kecapean gitu biar orang iba. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat badutnya doang tanpa kepala itu kayak seneng gitu, padahal di dalamnya sedih. Jadi kayak maksudnya begitu gitu. Belum lagi juga yang pura-pura disabilitas gitu cuy. Ada yang tangannya buntung, kakinya buntung, padahal itu palsu, dia buat-buat gitu. Tapi untuk sekarang udah berkembang lah ya. Kayaknya pengemis konvensional itu udah gak relevan gitu. Karena belum ada lagi beritanya pengemis punya rumah mewah. Gak kayak dulu gitu. Kalau dulu kan ada tuh pengemis yang punya rumah mewah, punya ini, punya itu. Tapi kayaknya pengemis konvensional sudah nggak terlalu laku ya. Menurut gua kenapa mengemis konvensional udah nggak laku? Ya karena di media sosial itu sendiri udah banyak yang mengungkap gitu. Kira-kira modus-modusnya apa aja. Oh iya, waktu itu gue sempet nonton videonya Guru Gembul. Dia pernah bilang kalau bisnis yang paling menguntungkan di Indonesia adalah jualan agama. Meskipun pernyataan dari Guru Gembul itu nggak salah sih, tapi menurut gue juga ada loh yang kastanya setara sama jualan agama. Ya betul, bisnis kesedihan. Fenomena bisnis kesedihan di Indonesia itu merujuk pada praktik individu atau kelompok yang mengeksploitasi cerita kesedihan atau bahkan penderitaan pribadi melalui media, dan biasanya itu pakai media sosial. Tujuannya untuk apa tuh bang? Ya untuk simpati dan mengharapkan bantuan finansial dari masyarakat. Dan ya praktek ini kayaknya udah cukup mulus ya berjalan mungkin dari sekitar 10 tahun lalu lah ya. Mungkin kita bahas dulu kali ya asal usulnya. Asal usul dari bisnis kesedihan itu sebenarnya udah cukup lama gitu, dari satu tradisi dan budaya lokal. Ya kita dalam tradisi atau budaya lokal Indonesia, praktik meminta-minta atau menggalangkan dana buat suatu komunitas itu udah ada ya cuy. Nah cuman biasanya itu konteksnya kayak di acara pernikahan, kematian, atau bahkan bencana alam. Cuman untuk ini masih bagus lah ya, karena masih dilakukan langsung, dan yang paling penting transparan. Kedua, era media massa. Pada era media cetak, beberapa individu atau kelompok tuh udah mulai memanfaatkannya gitu untuk menceritakan penderitaan mereka dengan harapan mendapatkan bantuan. Sebenarnya sih udah mulai sama sih di media cetak ini sama yang di era sekarang yang media sosial, cuman beda medianya aja gitu. Ketiga, masuk ke era sosial media. Sejak munculnya sosial media seperti Facebook, Instagram, X, dan lain-lainnya, semua individu tuh udah bebas gitu bagian cerita sedih mereka di media sosial. Masalahnya di media sosial itu nggak ada verifikasi yang ketat. Nah inilah momen dimana kita udah sulit gitu ngebedain cerita beneran atau cerita palsu. Apalagi kalau cerita ini tuh udah viral. Jarang individu itu juga mendapatkan rumah, uang berlimpah, bahkan ceritanya bisa menjadi film layar lebar. Nah cuman sebenarnya poin gue buat video ini tuh bukan buat ngebahas asal usulnya ya, cuman dampaknya aja gitu.
Kira-kira apa aja tuh bang dampak bisnis kesedihan? Ya, satu, merusak budaya kerja keras. Kalau lu ngasih donasi karena rasa kasihan terhadap mereka yang mempublikasikan kesedihan, itu bisa banget nurunin nilai kerja keras masyarakat kita cuy. Hal ini kayak nyiptain budaya di mana orang lebih memilih menarik simpati ketimbang nyari solusi gitu. Nyari solusi atas permasalahan mereka sendiri. Nah yang kedua juga, donasinya tuh terlalu berlebihan. Dengan viralnya kisah sedih yang dijual oleh individu atau kelompok di sosial media itu, biasanya donasi dan perhatian publik itu seringkali hanya fokus kepada mereka yang menjual kisah sedihnya paling sedih. Padahal sebenarnya banyak orang dengan kondisi serupa atau bahkan lebih buruk itu nggak dapet cuy bantuan. Karena apa? Karena nggak ada yang mempublikasikannya kesedihan mereka. 3. Menciptakan kompetisi kesedihan. Ya, fenomena ini bisa memicu lomba siapa yang paling menderita untuk mendapatkan simpati masyarakat. Ya, ini juga bisa berdampak buruk ya cuy secara psikologis dan mendorong orang untuk mengeksploitasi situasi pribadi yang sebenarnya tuh nggak perlu-perlu banget gitu buat diekspos. Nah ini juga yang akan ngebuat banyak postingan kesedihan, bahkan sampai di titik yang kayak tadi udah gue bilang, itu orang bisa diem-diem videoin lo, itu buat jadi bahan bersyukur asu. 4. Mengganggu moralitas masyarakat. Fenomena ini berpotensi mengubah moralitas masyarakat ya, dimana bantuan yang diberikan berdasarkan cerita viral atau kesedihan yang dramatis gitu, bukan berdasarkan analisis kebutuhan dan keadilan sosial. Jadi yang kedepannya itu bakal banyak orang yang berlomba-lomba buat viral. Nah lomba yang dimaksud ini juga kayak kemarin deh, ST yang dihina Gus Miftah. Sekarang malah banyak cuy yang jualan minuman di pengajian biar diborong, atau mungkin dikata-katain ya biar viral terus dibantu lagi tweet deh. Jadi itu aja lah kira-kira dampaknya menurut gua. Kalau ada menurut lu dampaknya, lu boleh banget tambahin di kolom komentar ya cuy. Jadi kesimpulannya apa sih bang? Ya menurut pendapat gua, sebelum kalian berdonasi sama orang yang jual cerita sedih, mendingan verifikasi dulu aja datanya, apakah ceritanya benar atau bohong. Kalau lu pada nggak yakin ya cuy, lebih baik lu bantu orang yang ada di sekitar kita dulu lah. Apalagi biasanya kan kalau udah viral gitu banyak yang ngasih ya. Mendingan kita bagi rezeki ke yang lain lah, yang di sekitar kita, yang sebenarnya sama-sama membutuhkan. Dan kondisinya tuh sebenarnya 11-12 gitu, nggak beda-beda jauh banget. Ya pada intinya sebenarnya jangan fokus sama yang viral aja, karena kita masih banyak orang yang harus dibantu. Ada yang ngetok-tok pintu tuh. Kenapa ya pak? Pagi-pagi ngetok-ngetok. Bapak diminta menghadap presiden sekarang juga.